Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban bikum. Iltaqaina maratan ukhra fi hadzal qanat Yamuddin. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa permasalahan yang ada di domain. Jadi permasalahannya yang ada di domain yaitu saat dua pihak merugikan orang lain, manakah yang menanggung jawab? Baik, ada sebuah kasus seseorang menyobek perut orang lain dan mengeluarkan isi perutnya. Namun orang yang disobek perutnya itu belum meninggal. Lalu datang orang lain yang tiba-tiba memukul tengkuk si korban ini dengan sengaja, dengan alat yang bisa membunuh. Akhirnya terbunuhlah dia. Siapakah yang wajib kena pidana had pembunuhan? Pihak yang menyobek perut ataukah pihak yang memukul tengkuk dengan benda yang bisa membunuh? Para ulama kalangan Hanafiyah dalam kasus ini memutuskan bahwa yang wajib dikena had pidana, maksudnya dikena pidana pembunuhan, adalah pihak yang memukul tengkuk si korban dengan benda yang bisa membunuh. Fal qatilu huwa alladhi darabal unuq, yang artinya pihak yang disebut pembunuh adalah pelaku yang memukul tengkuk. Yang dijadikan dasar analisis dalam hal ini adalah bahwa ada pihak yang ketiga turut terlibat. Pihak pertama adalah pelaku yang menyobek perut, pihak kedua adalah korban, pihak yang ketiga yaitu adalah pihak yang memukul tengkuk. Pihak pertama adalah pihak yang disebut yang disebut menjadi penyebab tidak langsungnya pembunuhan. Pihak ketiga merupakan pihak yang berperan sebagai penyebab langsungnya pembunuhan. Mubasyir. Pihak pertama tidak dikenai hak pembunuhan karena ia bukan menjadi penyebab langsungnya kematian. Pihak yang menjadi penyebab langsungnya kematian itulah yang dikenai hukuman had ganti rugi akibat pembunuhannya. Kasus di atas ini dikiaskan oleh orang yang menggali sumur, lalu kemudian ada seorang yang mendorong orang tersebut sehingga terjebur ke dalam sumur dan berujung kematian. Pihak manakah yang dikenai wajib ganti rugi? Sudah barang tentu had ganti rugi dilakukan atas orang yang secara sengaja mendorong orang tersebut ke dalam sumur hingga jatuh ke dalam. Adapun pihak penggali merupakan mutasabib, penyebab tidak langsungnya orang itu tersebut terjebur di dalam sumur. Baginya tidak perlu had, maksudnya tak perlu mengganti rugi. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang menyatakan man arada ghairahu fi bi'ri fadhamanu ala mawdi wahdahu dun hafir, li'anna awwal mubashir wa tsani mutasbibun wal mubashir muqaddim fi dhamani. Artinya, barang siapa yang mendorong orang lain ke dalam sumur, maka dhaman, maksudnya menanggungnya wajib diberlakukan atas orang yang mendorong tanpa melibatkan penggali sumur. Karena si penggali sumur bukan orang yang mutasabib, maksudnya orang yang bukan melangsungkannya pembunuhan tersebut. Hal ini disebabkan pihak pertama adalah pelaku sebagai penyebab langsung, sementara pihak kedua penggali sumur adalah penyebab tidak langsungnya pembunuhan. Sehingga dalam kasus ini penyebab langsungnya merupakan harus didahulukan dalam doman, dalam tanggungannya, dibanding pihak tidak langsung. Itulah sebabnya yang wajib didahulukan atas putusan hukumnya adalah pihak yang berlaku sebagai penyebab langsungnya, maksudnya pihak yang mendorong atau pihak yang memukul tengkuk si korban. Itu yang membuat terjadinya langsungnya pembunuhan. Dan bukannya pihak yang menggali atau pihak yang menyobek perut korban
ada kalanya pihak yang menggali dan sekaligus pihak yang menyobek perut korban hanyalah berlaku sebagai pihak yang melaksanakan tugas profesi. Pihak yang menyobek perut korban berlaku sebagai dokter, sementara pihak yang menggali karena dia hanya orang suruhan sehingga tidak berlaku korelasi antara membunuh dengan keduanya. Dengan mencermati kasus di atas, kita bisa mengembangkan kasus serupa untuk kerusakan yang diakibatkan tindakan kesalahan orang lain akibat mengundang ternak kita agar masuk ke ladang orang lain sehingga kemudian ladang orang lain itu rusak. Siapa yang berperan selalu pihak yang bertanggung jawab dan menanggung ganti rugi? Pemilik ternak tersebut ataukah pihak yang mengundang? Sudah tentu pasti pihak yang mengundang hewan itu masuknya ke dalam ladang. Wajib menempuh ganti rugi karena yang merupakan penyebab langsungnya masuk ternak itu ke dalam ladangnya orang sehingga menimbulkan kerugian terhadap ladang orang tersebut. Jadi yang pertama yaitu bukan si penyobek perut tersebut yang dikena hak atau pembunuh atau ganti rugi, namun orang yang memukul si korban dengan alat yang bisa membunuhnya dengan cukup. Yang nomor dua yaitu orang yang sengaja mendorong orang tersebut jatuhnya ke dalam sumur. Baik, cuman sampai di sini yang bisa saya sampaikan atau saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata atau kata yang kurang sopan untuk Anda. Selebihnya kurang maaf ya. Syukran katsiran ila istima'il kalami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.